Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Yunestri 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Andi Widasari, nomor absen 01. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Ilham dengan nomor urut 18. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadhani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Irina, nomor absen nomor 22. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulfiani, nomor absen 34. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, penasaran apa sih itu sistem akuntansi dalam kelas 12? Mari kita bahas. Teman-teman, ternyata di kehidupan sekitar kita sudah ada kegiatan akuntansi loh. Meskipun kata akuntansi terdengar sangat kompleks dan sulit untuk didefinisikan, pada dasarnya akuntansi hanya mencakup 3 hal. Yang pertama adalah mengumpulkan, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga mengelompokkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengelompokkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran. Sekarang kita akan membandingkan dua pengertian akuntansi. Sebenarnya banyak sekali sumber yang mengidentifikasi dan mendefinisikan akuntansi itu sendiri. Namun di video kali ini saya akan memberikan dua saja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, akuntansi merupakan seni pencatatan, pengikhtisaran transaksi, serta penafsiran beberapa transaksi milik suatu kesatuan ekonomi. Sedangkan menurut Dwi Martini, akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat menampilkan informasi terkait kondisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan transaksi keuangan yang dapat menampilkan kondisi keuangan serta kinerja perusahaan ke berbagai pihak, terutama pihak eksternal dan pihak internal. Pada tahun 1494, seorang ilmuwan yang berasal dari Italia yang bernama Luca Pacioli membuat sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proporti et Proportalita yang membahas tentang pembukuan berpasangan atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kredit debit. Selang beberapa tahun, sekitar tahun 1500-an, bermunculan dua sistem pembukuan pencatatan akuntansi yang dimodifikasi dari buku Luca Pacioli. Sistem ini dikenal dengan sistem Inggris dan sistem Belanda, dan lebih dikenal lagi dengan sistem kontinental. Selang 200 tahun kemudian, ketika negara-negara Amerika terbentuk, perkembangan dunia akuntansi semakin pesat, sehingga muncullah sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon banyak digunakan karena pada sistem pembukuan Anglo-Saxon, dia hanya menggunakan satu pembukuan akuntansi, sedangkan yang lain membedakan antara pembukuan dengan akuntansi. Perkembangan akuntansi Indonesia berawal dari penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda menggunakan akuntansi dalam pembukuan. Pada catatan Ampon Society, perusahaan milik Belanda menggunakan sistem pembukuan kontinental. Tapi pada perkembangannya, sistem itu semakin ditinggalkan dan mulailah dikenal sistem Anglo-Saxon yang sudah diterangkan tadi. Asas dalam akuntansi. Asas akuntansi adalah suatu pedoman pelaksanaan akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi harus dapat memberikan pemahaman yang sama bagi setiap pemakai informasi keuangan. Asas-asas dasar akuntansi yaitu A. Actual basis. Asas ini menekankan bahwa pencatatan dilaksanakan pada saat terjadinya tanpa melihat pengaruh transaksi tersebut terhadap kas. Setiap transaksi dipandang berdasarkan hak dan kewajiban, yaitu pendapatan diakui pada saat jasa tersebut dikerjakan, beban diakui pada saat jasa diterima. Cash basis. Setiap transaksi diakui pada saat penerimaan atau pengeluaran kas. Pencatatan suatu transaksi dilakukan saat ada pembayaran yang diterima
ataupun bayaran dikeluarkan. C. Asas kesatuan usaha. Konsep tersebut menekankan bahwa sebagai kesatuan usaha tersendiri, maka transaksi yang terjadi atas kepentingan pemilik dan karyawan perusahaan. D. Kelangsungan usaha. Suatu perusahaan akan melangsungkan usaha dalam waktu yang tidak terbatas. E. Konsep pembandingan pendapatan dengan beban menekankan bahwa beban yang terjadi dalam satu periode akuntansi hanya dapat diakui jika bertujuan dalam rangka memperoleh pendapatan pada periode akuntansi yang sama. Kualitas informasi akuntansi terdapat 10 bagian. Nah, yang pertama itu relevan. Relevansi merupakan salah satu karakteristik akuntansi yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk menghitung suatu keputusan atau membuat suatu ketetapan berkenaan dengan bisnis atau hitungan laporan keuangan. Agar informasi akuntansi memiliki relevansi, ada dua hal atau dua faktor yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu faktor confirmatory value. Kedua adalah faktor predictive value. Nah, yang pertama itu faktor confirmatory value berguna untuk mencatat masa-masa lalu keuangan atau peristiwa masa lalu keuangan, pengeluaran keuangan, serta aset-aset apa saja yang keluar pada masa tersebut. Nah, yang kedua adalah predictive value. Predictive value merupakan suatu prediksi hasil laporan keuangan ke depannya, apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan perkembangan serta berapa sih nominal yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan perkembangan pada perusahaan yang akan ke depannya. Laporan informasi keuangan akuntansi yang kedua adalah teruji atau andal. Karakteristik informasi yang teruji atau andal dapat dikatakan jika suatu perusahaan menunjukkan reliabilitas suatu perusahaan tersebut dengan menunjukkan sumber daya, sumber aset keuangan, serta seluruh transaksi yang tercantum di dalam perusahaan tersebut. Adapun tiga faktor selain itu yang dapat mengukur teruji atau andalnya suatu perusahaan tersebut. Yang pertama itu kelengkapan. Kelengkapan mencakup seluruh transaksi keuangan dalam sistem informasi akuntansi yang lebih akurat. Yang kedua adalah netralisasi. Netral dalam artian tidak melibatkan prasangka dalam laporan hasil keuangan tersebut. Nah, yang ketiga adalah bebas dari permasalahan. Bebas dari permasalahan ini dapat diartikan bahwa seluruh proses pencatatan akuntansi harus terbebas dari kesalahan serta harus diukur dengan tepat dan akurat. Nah, laporan akuntansi, informasi akuntansi yang ketiga adalah terverifikasi. Untuk mengetahui prediksi keuangan yang lebih akurat ke depannya, Anda perlu mengetahui bahwa informasi dari perusahaan Anda dapat terverifikasi dengan baik. Nah, verifikasi ini bertujuan untuk mengkonfirmasi suatu perusahaan legal atau tidaknya perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang memverifikasi akuntansi tersebut ini, yang pertama yaitu lembaga-lembaga serta bidang-bidang independen lainnya untuk menguji atau mengembangkan hal tentang proses keuangan. Kualitas informasi akuntansi yang keempat yaitu dapat mudah dimengerti. Dapat mudah dimengerti karena seringkali perusahaan di luar departemen akuntansi memasukkan pihak dari luar departemen akuntansi seperti pihak manajerial yang berfungsi untuk memberikan pemahaman serta pengertian kepada laporan hasil keuangan yang lebih tepat. Kualitas informasi akuntansi yang kelima ini adalah keterbandingan atau perbandingan. Nah, keterbandingan atau komparabilitas ini berguna untuk menganalisis atau membedakan bidang hasil pelaporan keuangan agar tidak tercecer serta tidak memberikan kesalahan dalam pencatatan atau pengukuran hasil statistika keuangan dalam suatu bidang tertentu. Nah, kualitas informasi akuntansi yang keenam adalah ketetapan waktu. Ketetapan waktu sangat berguna bagi suatu perkembangan informasi agar kiranya lebih cepatnya terkirim laporan hasil keuangan tersebut agar tidak tertinggal. Nah, laporan hasil keuangan tersebut harus segera dikirim kepada pihak-pihak petinggi laporan hasil keuangan atau bidang akuntansi yang independen. Mengenal pesatnya sekarang informasi agar tidak ketinggalan, kita harus lebih cepat atau lebih tepat mengirim informasi agar tidak ketinggalan. Ketujuh adalah kualitas informasi akuntansi, yaitu mengenai tentang konsistensi. Konsistensi dalam akuntansi sangat diperlukan karena dalam hal ini konsistensi dapat mengembangkan suatu perkembangan dalam akuntansi yang memuat sarana dan prasarana keuangan
untuk lebih maju ke depannya serta meningkatkan kualitas pencatatan keuangan yang lebih akurat. Kualitas informasi akuntansi yang ke-8 adalah reliable atau dapat dipercaya. Reliable ini harus dapat dipercaya kebenarannya dari mana laporan hasil keuangan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak atau oknum yang ada di dalamnya menggegerkan laporan hasil keuangan ini, serta kita harus melakukan pertimbangan neraca apabila neraca saldo tidak seimbang, perlu kita memperbaikinya. Nah, yang ke-9 adalah netralisasi. Netralisasi ini adalah suatu objektif yang tidak melibatkan prasangka saat mengevaluasi laporan keuangan atau tidak bersifat bias. Netralisasi ini harus didukung dengan rasa kepercayaan diri serta keakurasian dalam mengukur sebuah tolak pengukur keuangan. Nah, kualitas informasi akuntansi yang ke-10 adalah materials. Materials, tidak semua laporan hasil keuangan akuntansi harus dikomunikasikan secara berkala dan berperiode. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yang pertama yaitu kreditur. Nah, kreditur membutuhkan informasi dari keuangan akuntansi dari perusahaan tersebut mengenai tentang apakah layak berikan pinjaman kepada perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut dapat memberikan timbal balik atau mengembalikan apa yang sudah dipinjam, apakah mereka layak untuk ditanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah investor. Investor membutuhkan suatu informasi lembaga akuntansi agar mengetahui pohon penanaman modalnya dapat berkembang dan dapat memberikan mereka sebuah keuntungan. Yang ketiga adalah konsumen. Konsumen membutuhkan laporan hasil pembiayaan serta kualitas produk barang yang diproduksi. Nah, yang keempat adalah otoritas pajak. Nah, otoritas pajak ini berkenaan tentang pencatatan keuangan dari barang-barang yang kita miliki, berapa nominal pajak yang wajib dibayar untuk melunasi wajib pajak tersebut. Yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah selalu memperhatikan perusahaan yang memiliki cakup akuntansi atau memiliki keuntungan yang besar yang digunakan untuk perkembangan suatu negara. Keenam adalah lembaga keuangan. Sama halnya dengan kreditur, lembaga keuangan ini bertugas untuk memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang berkenaan tentang akuntansi agar bisa dijadikan bisnis atau pembukaan lapangan usaha kepada suatu perusahaan. Sejalan dengan perkembangannya zaman, bidang-bidang akuntansi juga mengalami perkembangan yang membahas bidang-bidang tertentu secara khusus atau spesialis. Bidang-bidang akuntansi terjadi menjadi 8 bidang. Bidang yang pertama, akuntansi keuangan. Tugas dari akuntansi keuangan adalah menyusun atau menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Kemudian laporan keuangan tersebut akan dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan oleh para pemakainya. Yang kedua, akuntansi manajemen. Dengan adanya informasi yang tersedia, akuntansi manajemen mengambil keputusan untuk kemudian ditindaklanjuti. Agar kebijakan yang diambil terjaga keamanannya, maka akuntansi manajemen melakukan fungsi pengawasan. Yang ketiga, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran bertugas menyusun perencanaan dalam bidang keuangan berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia untuk masa yang akan datang. Perencanaannya meliputi pengalokasian dana, biaya dana, dan sumber dana. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya memfokuskan tugasnya kepada perhitungan suatu biaya produk perusahaan sehingga dapat menetapkan harga produk secara tepat. Kelima, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah bertugas mengolah atau menyajikan informasi ekonomi kepada lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Yang keenam adalah akuntansi pajak. Akuntansi pajak bertugas untuk menghitung seluruh biaya pajak yang harus dibayar, mulai dari berapa besarnya pajak, pengisian SPPT, sampai dengan mewakili perusahaan dengan petugas perpajakan. Yang ketujuh, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang khusus untuk ciptakan langkah-langkah atau prosedur perusahaan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan mengkhususkan diri pada pemeriksaan laporan keuangan secara independen.
Selanjutnya, bidang-bidang profesi akuntansi. Di dalam akuntansi terdapat seseorang yang melakukan kegiatan akuntansi yang disebut sebagai akuntan. Nah, ada beberapa bagian dari profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi pendidik. Akuntansi pendidik biasanya mengabdikan dirinya sebagai pengajar atau pendidik materi-materi akuntansi. Biasanya juga akuntan pendidik akan membukukan materi-materi mengenai akuntansi. Yang kedua, akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bertugas di dalam sebuah perusahaan yang mengurus laporan-laporan keuangan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah biasanya bekerja di dalam lembaga pemerintahan untuk membantu pemerintah meskipun dia adalah bukan pegawai negeri sipil. Dan terakhir atau yang keempat adalah akuntan publik. Biasanya akuntan publik adalah akuntan yang sudah diberikan izin kepada pemerintah untuk mengurus akuntansi keuangan dan membantu pemerintah untuk mengurus sebuah laporan keuangan. Etika profesi akuntansi. Sebelum kita membahas mengenai apa saja sih etika profesi akuntansi itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan etika profesi. Di Indonesia sendiri, etika profesi akuntansi disebut dengan kode etik. Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang harus dimiliki oleh anggota institusi akuntan publik Indonesia atau yang disebut dengan IAPI dan staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI tetapi yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik atau yang disingkat dengan KAP. Sebagai langkah awal, IAPI telah menetapkan dan menerbitkan kode etik profesi akuntan publik yang diberlakukan mulai dari 1 Januari tahun 2010. Adapun 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan yaitu yang pertama, prinsip integrasi, yaitu pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Yang kedua, yaitu prinsip objektivitas, tidak membiarkan bias, tidak membiarkan bentrokan kepentingan, atau bahkan pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga, yaitu prinsip kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, yaitu prinsip kerahasiaan, yaitu menghormati dan merahasiakan informasi-informasi yang telah diberikan oleh klien. Dan yang terakhir yaitu prinsip perilaku profesional. Nah, itulah tadi pembahasan kami mengenai akuntansi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.